Sepulang dari tempat bertugas, sekitar pukul 3 sore, karena tidak membawa kunci, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Mindo Tampu Bolon tidak bisa masuk ke rumahnya yang sepi dan tertutup rapat, yang beralamat di Perumahan Anggrek Mas Batam, pada Jumat 24 Juni 2011. Mindo kemudian menghubungi Putri Mega Umboh, istrinya, dan juga menghubungi Ros, asisten rumah tangganya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Selain itu, mobil Nissan X-Trail hitam yang mereka miliki juga tidak terlihat. Sewaktu tiba di kantor, Mindo sebenarnya mulai khawatir, meskipun hari itu dimulai seperti biasa. Sekitar pukul 6.30 pagi, istrinya, anak, dan ART-nya mengantarnya dengan mobil Nissan X-Trail-nya ke kantor Polda Kepulauan Riau. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dengan mobil tersebut. Saat istrinya menelpon, Mindo tidak menjawab karena sedang menelpon orang lain. Namun, saat mencoba menghubungi kembali ponsel istrinya, ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi. Mindo lalu mencoba menghubungi teman, keluarga, bahkan satpam perumahan untuk mengetahui keberadaan Putri. Tetapi, tidak ada yang tahu. Kemudian, dia memutuskan untuk menghubungi agen penyedia asisten rumah tangga, berpikir, siapa tahu Ros, si ART itu ada di sana. Menurut pemilik agen, Ros tidak datang ke agen. Sebaliknya, pacar Ros, yang bernama Ujang, yang dikenal sebagai Gugun Gunawan, datang ke agen untuk mencuci baju. Karena Mindo semakin khawatir, lalu dia memberitahu atasannya bahwa keluarganya hilang. Atasannya segera menugaskan beberapa rekan Mindo yang juga polisi untuk membantu mencari anak dan istri Mindo Tampu Bolon. Sementara itu, karena rumahnya terkunci, Mindo memanggil tukang kunci untuk membuka pintu dan menemukan bahwa rumah itu kosong dan terlihat normal. Tidak ada kejadian apa-apa. Setelah berjam-jam mencari istri dan anak Mindo, pencarian tidak berhasil. Pada hari Sabtu 25 Juni 2011, polisi melacak nomor ponsel Putri, Ros, dan Ujang. Hasilnya, mereka menemukan Ujang di sekitaran Hotel Bali Batam dan mendapati sepeda motor Ujang terparkir di kawasan hotel tersebut. Ros, Ujang, dan Keisha, yang merupakan anak Mindo, ditemukan di kamar hotel. Barang-barang Putri juga ditemukan di sana. Saat si ART dan pacarnya dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan, mereka mengaku bahwa Ujanglah yang telah membunuh Putri Mega Umboh dan membuang mayatnya di hutan Telaga Punggur. Ujang juga mengklaim bahwa Ros dan beberapa satpam perumahan Anggrek Mas membantunya. Tetapi, satpam yang ditangkap terkejut dan membantah keterlibatan mereka sampai mereka melapor ke Komnas HAM karena merasa difitnah atas pengakuan Ujang. Dan ternyata Ujang berbohong tentang membawa 7 satpam perumahan tersebut. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Ujang kemudian membuat pengakuan baru yang mengejutkan. Dia mengaku bahwa AKBP Mindo Tampu Bolon adalah pembunuh Putri. Jadi, begini ceritanya. Beberapa minggu sebelum kejadian, Ujang datang ke rumah Mindo untuk bertemu pacarnya. Saat itu, Mindo memanggilnya dan menawarkan pekerjaan kepadanya. Mindo mengatakan akan berencana membunuh istrinya, Putri Mega Umboh, dan meminta Ujang untuk membantu menyelesaikannya. Menurut Mindo, dia sakit hati pada istrinya karena tidak pernah dihargai sebagai seorang suami dan seorang perwira polisi. Sebagai imbalan, Mindo Tampu Bolon menjanjikan uang sebesar 25 juta rupiah dan melakukan eksekusi pada tanggal 24 Juni 2011. Dan Ujang setuju untuk melakukan aksi tersebut di rumah Mindo. Pada Rabu 22 Juni 2011, pukul 5 sore, Mindo meminta Ros menghubungi Ujang dan menyuruhnya masuk melalui lubang di atap belakang rumah. Ros membantu Ujang turun dari atap dengan menaruh kursi di bawahnya. Sejak saat itu, Ujang tinggal di kamar Ros tanpa sepengetahuan Putri. Selama perjalanan pulang, Putri dan Mindo bertengkar karena anak mereka Keisha terus menangis. Saat tiba di rumah karena pintu kamar tidurnya terkunci, Putri lalu meminta Ros untuk membukakannya. Karena Ros tidak bisa membukakannya, Putri marah dan memukulnya dengan sandal. Menurut pengakuan Ros, dia sudah sering diperlakukan kasar oleh majikannya.
Setelah Mindo memperbaiki kunci, pintu kamar dapat dibuka, lalu Mindo dan istrinya masuk ke kamar tersebut. Esoknya, pada pukul 5.30 pagi, hari Jumat 24 Juni 2011, Ujang mendengar ada ribut-ribut di kamar Mindo dan Putri di lantai atas. Dia segera pergi bersama Rose dan melihat Mindo memukuli istrinya, dan kemudian membunuhnya bersama Ujang. Kemudian, bersama Rose, Mindo memasukkan tubuh Putri ke dalam koper merah dan meminta Rose dan Ujang membawa barang-barang berharganya, seperti kartu ATM Putri, agar kejadian itu terlihat seperti perampokan. Mindo kemudian berpesan agar Rose dan Ujang membuang tubuh Putri dan membawa Keza bersama mereka. Keesokan paginya, Mindo kemudian pergi ke kantor seperti biasa pukul 6.30 pagi, sementara Rose dan Ujang membersihkan TKP. Sekitar pukul 8 pagi, Rose dan Ujang melihat mobil Nissan X-Trail parkir lagi di tempatnya, dan seorang wanita misterius mengantarkan kunci mobil itu. Selanjutnya, Ujang mengendarai mobil bersama Rose dan Keza menuju kawasan Telaga Punggur, di mana dia membuang koper berisi jasad Putri di hutan di sekitar lokasi itu. Pada tanggal 25 Juni 2011, Ujang dan Rose mengaku bahwa jasad Putri Mega Umboh telah mereka buang dan ditemukan di hutan sekitar Telaga Punggur. Dan berdasarkan pengakuan ini, Mindo Tampu Bolon ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada tanggal 29 Juli 2011. Atas kejadian ini, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Mindo Tampu Bolon dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kepri. Mindo Tampu Bolon segera menyewa pengacara Hotma Sitompul untuk menangani kasus tersebut. Persidangan yang dilakukan pada Januari 2012 itu menilai bahwa pengakuan Ujang dan Rose dianggap berbelit, dan mereka sering berbohong dalam memberikan keterangan. Pada awal interogasi, Rose mengatakan mobil majikan Putri dicegat di tengah jalan, dan kemudian Putri dibawa kabur oleh orang tidak dikenal. Kemudian pengakuan berubah lagi, dan ternyata Ujanglah pelakunya yang dibantu oleh 7 satpam kompleks. Namun, akhirnya Ujang mengatakan pengakuan terakhirnya, bahwa suaminya sendiri, Mindo Tampu Bolon, adalah otak dari pembunuhan Putri Mega Umboh. Keterangan Rose dan Ujang sering bertentangan satu sama lain. Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti dan seorang wanita misterius datang ke rumah Mindo untuk membawa kunci mobil Nissan X-Trail. Wanita misterius yang seharusnya menjadi saksi, tetapi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Akhirnya, persidangan memutuskan bahwa Mindo Tampu Bolon tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan istrinya, Putri Mega Umboh. Karena pengakuan pelin-pelan Ujang dan Rose, dan sedikit barang bukti yang menunjukkan bahwa Mindo adalah otak pelaku pembunuhan tersebut. Orang tua Putri Mega Umboh, James Umboh dan Gedwin, yakin menantunya tidak terlibat dalam kasus itu. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada Gugun Gunawan alias Ujang, yang dikenal sebagai otak dan pelaku pembunuhan Putri Mega Umboh, karena motif sakit hati dan ingin merampok Putri. Majelis hakim mengatakan bahwa ada beberapa hal yang memberatkan Ujang selama persidangan, yakni tidak mengakui kesalahannya, tidak benar dalam memberikan keterangan, dan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Sementara Rose dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Rose menangis dan menolak keputusan itu. Dia menganggap terlalu berat, karena dia tidak ikut membunuh. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa Rose secara sadar membantu kejahatan itu. Majelis hakim menganggap peran Rose sangat nyata. Rose memiliki kesempatan untuk tidak terlibat dalam kejahatan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Setelah vonis dibacakan, terjadi kekacauan. Keluarga Putri Mega Umboh mengejar Ujang di depan persidangan. Ujang yang saat itu digiring pihak kepolisian mendapatkan serangan dari keluarga korban, dan lalu dihentikan oleh puluhan polisi yang bersiaga untuk mengamankan persidangan. Mereka kesal, karena hukuman yang diberikan kepada Ujang hanya 20 tahun. Ibu Putri menangis dan menganggap keputusan hakim itu tidak sesuai dengan tindakan Ujang. Lalu apakah masalah selesai dengan bebasnya Mindo Tampu Bolon dan penahanan Ujang dan Rose? Ternyata tidak. Setelah putusan itu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap Mindo Tampu Bolon, sang mantan perwira polisi. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Mindo Tampu Bolon bersalah
dan dihukum penjara seumur hidup. Tapi, ketika tiba saatnya untuk ditangkap, Mindo tidak ditemukan, dan dia menjadi buronan selama 6 tahun dan masuk ke dalam DPO atau daftar pencarian orang. Mertua Mindo selalu mendukung menantunya sejak awal. Mereka percaya bahwa Mindo tidak pernah terlibat dengan pembunuhan itu. Mereka percaya bahwa Ros dan Ujanglah yang melakukan tindakan kejam terhadap putri sulung mereka. James dan Gedwin juga mempercayai Keiza, cucu mereka yang berusia 3 tahun, yang menyaksikan pembantaian ibunya. Keiza mengatakan Om Ujang dan Tante Ros yang telah membunuh ibu. Pengacara Mindo, Hotmasi Tompul, menyatakan bahwa tuduhan terhadap Mindo direkayasa oleh kelompok tertentu. Gedwin mengatakan kepada media bahwa dia ingat ketika anak dan menantunya berkunjung ke Lampung, di mana Mindo mengeluh tentang pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tempat lain karena terlalu gencar mengusut penyelundupan bahan bakar minyak di Batam. Mindo berasumsi bahwa mafia minyak telah berkolaborasi dengan individu yang ingin mengambil alih posisinya. Keluarga James Umboh percaya bahwa tuduhan terhadap Mindo didasarkan pada keinginan individu tertentu untuk menyingkirkannya. Mindo Tampu Bolon adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Dia menempuh SD hingga SMP di Pekanbaru, Riau, lalu pindah ke Bandung untuk melanjutkan SMA dan kuliah. Karirnya di kepolisian juga terbilang bagus. Keluarga Mindo tidak percaya bahwa dia dapat melakukan tindakan keji pada istrinya. Mereka mengenal dirinya sebagai seorang yang suka bercanda, sopan, mudah bergaul, dan memiliki watak yang baik. Sedangkan Putri Mega Umboh adalah anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Komisaris Besar Polisi Purnawirawan James Umboh dan Gedwin. Dia pernah menjadi model saat SMP dan SMA di Lampung. Setelah itu, dia kuliah di Jakarta. Pada tahun 2006, Putri dan Mindo bertemu di Pekanbaru, lalu menikah. Setelah menikah, Putri pindah ke Batam bersama suaminya. Pada Juni 2019, Mindo Tampu Bolon ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, mertua Mindo tetap percaya bahwa menantunya tidak bersalah dan tidak pernah terlibat dalam pembunuhan kejam Putri Mega Umboh, anak mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus rumit ini? Apakah kalian percaya bahwa Mindo tidak bersalah seperti yang dikatakan mertuanya? Sekian dulu ceritaku.